apoteker, kesibukan mempersiapkan paduan suara, konsumsi termasuk kostum agar terlihat seragam dan kompak bisa melupakan makna atau esensi sebenarnya dari isi Sumpah Apoteker itu sendiri. Ya, ya, memang itu suatu realita ya. Jadi kadang-kadang saking bahagianya, saking euforianya ya, calon apoteker ini untuk melakukan sumpah apoteker gitu ya, dengan berbagai kesibukan ya sebelum acara ini ya, sehingga kebanyakan melupakan esensi atau makna dari isi sumpah apoteker tersebut ya. Jadi hanya dijadikan sebagai sebuah seremonial belaka tanpa memahami atau memaknai dari isi sumpah tersebut ya. Jadi dianggap sebagai sebuah ritual saja dan tidak bisa memaknai apa isi atau kandungan dari sumpah itu sendiri ya, karena memang realitanya kesibukan sebelum pelaksanaan sumpah itu akan sangat banyak ya, item-item yang harus dilengkapi dan dipersiapkan ya. Tapi jangan sampai makna atau esensinya itu akan menjadi kabur atau terlupakan oleh calon apoteker ya. Jadi sumpah apoteker lafalnya akan seperti ini ya, saya bersumpah saya akan merahasiakan, saya akan sekalipun diancam mempergunakan pengetahuan saya untuk hal yang tidak bertentangan ya. Jadi ini merupakan janji suci kita ya, yang akan kita lafalkan ya, atau secara kita akan mengucapkan sebagai bentuk komitmen kita sebagai seorang calon apoteker ya. Dan di dalam teks-teks ini tidak ada pernyataan atau statement yang melanggar ya, melanggar dari fungsi atau kewajiban seorang apoteker yang tidak baik ya. Pasti semua akan baik ya, semua akan baik bagi apoteker itu sendiri, bagi masyarakat, bagi pasien ya. Jadi tidak ada janji yang tidak baik ya, pasti akan baik ya. Sehingga acuan teks-teks ini akan menjadi pedoman kita saat nantinya menjalankan praktek ya. Dan pasti berkaitan dengan fungsi seorang apoteker di dalam membaktikan hidupnya untuk kemanusiaan ya, terutama dalam bidang kesehatan. Yang kedua, sebagai seorang profesi yang bisa merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan dan keilmuan sebagai seorang apoteker ya. Jadi semua hal-hal yang menjadi privasi ya, privasi seorang pasien, privasi seorang misal masyarakat yang memang harus jangan di blow up atau di publish, itu ya memang kita harus merahasiakan ya. Misal seorang pasien AIDS ya pernah melakukan konseling ya, misal dengan apoteker ya, semua rahasia terkait permasalahan kesehatan maupun segala hal tentang kesehatan orang tersebut harus kita bisa rahasiakan ya. Kemudian rahasia dari perusahaan kita atau rumah sakit kita ya jangan dipublish keluar ya. Jadi tidak semua hal itu harus disampaikan ke halayak masyarakat ya. Harus ada sisi-sisi privasi atau rahasia yang memang tidak boleh disampaikan ke semua orang. Yang ketiga, sekalipun diancam itu tidak akan mempergunakan pengetahuan untuk hal yang tidak bertentangan dengan hukum ya. Jadi tugas dari seorang apoteker itu nantinya pasti akan bersinggungan ya dengan hal-hal pidana atau kriminalisasi ya, karena secara tidak langsung kita nanti akan meracik obat ya, meracik obat. Kemudian banyak juga obat-obatan yang memang disalahgunakan artinya ada dua sisi obat ya, sisi manfaat dari obat. Jadi sisi untuk efikasi pengobatan sesuai dengan tujuan semestinya, di sisi lain itu ada side effect-nya, yaitu bisa untuk digunakan sebagai media untuk disalahgunakan
zat aditif itu memang tidak boleh kita melanggar ya. Jadi jangan sampai kita dengan keahlian kita meracik obat, nantinya malah kita menjadi pengedar narkoba, atau kita melakukan malpraktek, atau kita menjual obat secara serampangan tanpa mematuhi aturan. Jangan sampai ya. Jadi semua tugas pokok seorang apoteker tidak boleh sampai bertentangan dengan hukum, karena rawannya ya kita nanti menjadi sasaran kriminalisasi oleh masyarakat, oleh penegak hukum ya, karena sekarang semua serba digital ya, semua serba medsos ya. Jadi dengan mudahnya nanti masyarakat bisa memviralkan ya apapun pekerjaan kita yang tidak baik ya. Misal pelayanan tidak baik bisa diviralkan, misal ada penyalahgunaan bisa diviralkan, itu yang jangan sampai terjadi ya, karena sekarang penegak hukum itu ya selalu gerak cepat ya, memfollow up semua hal-hal yang berkaitan dengan viral di media sosial ya. Jadi jangan sampai tugas kita itu melanggar atau menyalahgunakan fungsi untuk bertentangan dengan hukum. Ya keempat yaitu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur ya. Jadi sebagai seorang apoteker ya, nantinya harusnya kita selalu mendharma baktikan kemampuan kita sesuai dengan tempat praktek kita ya. Misal kita praktek di apotek ya, prakteklah dengan baik sesuai jam praktek yang diajukan ya. Misal pagi sampai siang ya datanglah ke apotek. Misal nanti adik-adik bekerja di rumah sakit, di puskesmas, di klinik, di industri ya, bekerjalah dengan baik sesuai dengan keilmuan Anda sebagai seorang apoteker di tempat praktek. Jangan sampai nanti hanya digunakan sebagai nama ya, namanya tok misal di apotek dan tidak pernah datang, itu menyalahi sebagai kodrat sebagai seorang apoteker ya. Jadi kita tidak bisa melanggar hal tersebut ya. Jadi kalau misal kita sebagai seorang apoteker misal di rumah sakit ya, passion ya, passion itu kan sebagai sebuah pekerjaan ya. Jadi kalau apapun hal menyenangkan atau tidak menyenangkan ya harus kita jalani ya. Bosan atau tidak bosan ya, memang tugas kita sebagai seorang apoteker ya harus berangkat menjalankan tugas kita di tempat praktek. Jangan sampai kita hanya dipinjam namanya toh tidak pernah berangkat dan hanya menerima gaji buta ya, itu yang salah ya. Kita harus menjalankan tradisi luhur kita ya sesuai keilmuan. Kemudian dalam menunaikan kewajiban saya akan berikhtiar dengan sesungguhnya untuk tidak terpengaruh terhadap pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, kepartean, dan kedudukan sosial ya. Karena memang sebagai seorang apoteker itu nanti kita akan dituntut ya untuk bisa bekerja secara profesional ya, profesional. Jadi apapun, misal nanti ada pasien yang datang ke sarana kefarmasian, kita tidak bisa memandang sebelah mata ya. Misalnya agamanya Islam, kita berikan layanan yang baik. Misal agamanya tidak Islam ya, itu kita tidak memberikan pelayanan yang tidak baik, memberikan pelayanan yang kurang baik misal. Jangan sampai. Jadi apapun ya, orang yang datang harus kita sama ratakan ya, tidak bisa kita menganggap sebelah mata ya. Jadi masalah ras ya, sara, suku, agama, ras, jangan sampai kita menjadi pertimbangan kita untuk memberikan pelayanan ya. Kemudian masalah kepartean ya, kepartean itu jangan sampai setelah kita masuk ke dalam jadi seorang apoteker kita nanti malah menjadi misal caleg atau anggota partai. Itu jangan, kalau misal anggota partai lah, tapi jangan sampai membawa peran kita sebagai seorang apoteker ya. Jadi harus dipisahkan ya. Pada saat praktek ya gunakanlah wewenang kita sebagai seorang apoteker, dan pada saat kita masuk misal nanti suatu saat ada yang masuk ke partai ya, profesional sebagai seorang kader partai. Tidak bisa kita dicampur adukan peran dan fungsi kita sebagai seorang apoteker dengan kepartaian ya. Kemudian kedudukan sosial ya, jadi jangan sampai kita memandang sebelah mata orang
yang tidak mampu ya, dengan pakaian yang ala kadarnya, dengan orang yang tidak memiliki finansial yang baik, kita tidak berikan pelayanan yang baik, jangan sampai ya. Jadi kita harus benar-benar profesional, harus benar-benar berprinsip passion oriented ya, tidak boleh memandang dalam pelayanan dari segi sara ya, agama, kebangsaan, kesukuan ya. Misal orang Jawa kita berikan pelayanan yang baik, misal bilalah orangnya yang datang orang Chinese ya, Cina, kita berikan pelayanan yang tidak baik, jangan sampai ya. Kita harus profesional menjalankan fungsi kita sebagai seorang apoteker. Kemudian janji ini dilafalkan dengan sungguh-sungguh dan penuh keinsafan ya. Jadi memang janji-janji di atas tadi memang harus kita resapi, harus kita maknai ya dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai itu hanya disampaikan atau dilafalkan hanya di mulut saja, tapi tidak sampai ke hati nurani kita ya. Nah itu harus kita menjadi pegangan kita nanti resmi menjadi seorang apoteker setelah kita menjalani sumpah atau prosesi sumpah apoteker ini. Kemudian siapakah apoteker ya? Apoteker menurut PP 51 tentang pekerjaan kefarmasian ya, itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah apoteker ya. Jadi saya sampaikan tadi, jika hanya S1 saja dan tidak melanjutkan ke jenjang profesi apoteker ya hanya terbatas menjadi S1 saja dan sifatnya bukan apoteker namun menjadi seorang TTK atau tenaga teknis kefarmasian atau asisten apoteker ya, S1 saja itu masih nanggung sekali. Dan jika seorang apoteker itu ya pastinya sudah menempuh pendidikan profesi apoteker 1 tahun, kemudian telah melafalkan atau mengucapkan sumpah apoteker, itu baru resmi atau legal menjadi seorang apoteker ya. Jadi tidak bisa seorang hanya S1 farmasi itu menjalankan tugas sebagai seorang apoteker tidak bisa ya. Dari segi legalitas ya, izin, ijazah juga pasti kalau S1 saja ya hanya mendapatkan ijazah S1 saja, tidak ada lisensi atau semacam SIM ya. Kalau mempunyai kendaraan bermotor itu memiliki Serkom, sertifikat kompetensi atau surat tanda registrasi apoteker yang mereka nggak punya. Jadi jika nanti ada masalah ya dengan prakteknya ya pasti akan kena masalah hukum ya. Tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai seorang apoteker jika hanya memiliki titel S1 saja ya. Jadi memang harus dari segi legalitas izin yang dimiliki atau dari keilmuan ya, keilmuan apoteker pasti lebih tinggi ya, basic atau background dari pendidikannya, keilmuannya bila dibandingkan dengan hanya S1 ya. Menurut PP 20 peraturan pemerintah 20 tahun 1962, lafal sumpah janji apoteker itu sudah dibuat dari tahun 62 ya, sudah lama sekali ya, dari kakek nenek kita ya. Jadi sebelum seorang apoteker melakukan jabatannya maka ia harus mengucapkan sumpah menurut cara agama yang dipeluknya atau mengucapkan janji ya. Jadi memang seharusnya disaksikan oleh pemuka agama ya, biar nanti lebih baik ya. Kalau misal di perguruan tinggi Muhammadiyah ya pasti hanya Pak Ustadz atau Pak Kiai saja. Tapi kalau misal ya adik-adik kuliah di perguruan tinggi farmasi non Islam ya, misal yang universal, yang umum itu ya, misal di perguruan tinggi negeri atau di mana yang tidak Islam itu kan ya pasti ada beberapa pemuka agama, ada Pak Ustadz, ada Pak Pendeta, ada yang dari agama lain, Hindu, Buddha gitu kan bisa ya. Jadi memang harus disaksikan oleh agama dan
dilakukan dengan prosesi agama masing-masing. Ya. Kemudian ucapan sumpah dimulai dengan demi Allah, ya, demi Allah bagi orang Islam. Ya. Kalau agama lain ya pasti, kalau orang Nasrani ya demi Allah mungkin ya. Kemudian yang agama lain yang berbeda lagi. Ya. Ya, jadi memang harus dilafalkan secara agama, ya, untuk memaknai memang betul-betul ini esensi yang sangat sakral, ya, dari segi agama. Ya, kalau namanya demi Allah ya pastinya kita harus menjalankan janji kita ini dengan baik, jangan sampai kita mengingkari atau melanggar dari sumpah tersebut. Karena kalau namanya sudah demi Allah ya harusnya kita ya harus komit, ya, sebagai bentuk simbolis kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji suci kita. Ya. Kemudian setiap farmasis dalam melakukan pengabdian dan pengalaman ilmunya harus didasari oleh sebuah niat luhur untuk kepentingan makhluk lain sesuai dengan tuntutan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Jadi memang harus semua itu didasari dengan niat tulus ikhlas, ya, tidak ada beban, tidak ada tekanan, tidak ada tendensi, ya, tendensi untuk diri sendiri atau kepentingan pribadi, tidak ada. Memang harus didasari dengan niat luhur untuk tujuan kepentingan makhluk lain. Dalam hal ini ya pastinya untuk kepentingan pasien, ya, pasien oriented atau masyarakat, ya, di sekitar kita yang membutuhkan keilmuan kita, yang misal di masyarakat, di kampung, ya, misal kalau ada orang yang tanya, ya, misal mengenai obat, ya harusnya kita jawab, ya, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, misal ini obat apa, Mbak? Oh, itu obat tensi, Pak. Atau obat apa, ya, harus kita gunakan keilmuan kita untuk menyampaikan sebuah kebenaran mengenai obat-obatan. Ya, memang harus tulus ikhlas dan memang kita harus siap setiap saat, ya, kalau misal kita dibutuhkan, ya. Tuh. Kemudian yang kedua yaitu sumpah apoteker adalah komitmen seorang apoteker yang harus dijadikan landasan moral dan pengabdian dalam pengabdian profesi. Ya, jadi semua hal tersebut memang harus tadi yang lafal-lafal menjadi landasan moral kita, ya. Jadi selain sumpah apoteker, nanti ada pertemuan mendatang ada kode etik profesi apoteker, ya. Jadi selain sumpah ada juga kode etik, ya, dan dua hal tersebut akan menjadi landasan, ya, landasan moral saat nanti adik-adik menjalankan praktek. Kemudian kode etik adalah kumpulan nilai-nilai atau prinsip yang harus diikuti oleh apoteker sebagai pedoman dan petunjuk serta standar perilaku dalam bertindak dan mengambil keputusan. Ya. Jadi selain sumpah apoteker ada kode etik. Ya. Namanya kode etik itu ya harusnya sebagai acuan atau sebagai rel yang harus membatasi. Pada saat kita praktek kita harus ada batasan, ya. Tidak bisa kita menjalankan praktek semaunya sendiri, ya. Memang harus ada batasan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, ya. Jadi praktek itu tidak bebas, ya, tidak semaunya sendiri, melanggar aturan tidak boleh. Jadi ada kode etik, ya. Jadi memang harus ada etika profesi yang memang harus dijalankan saat nanti adik-adik menjalankan prakteknya. Jadi ada sumpah, ada kode etik, itu memang harus betul-betul dipedomani atau dimaknai sebagai sebuah landasan moral saat menjalankan praktek. Dalam sumpah apoteker ada beberapa hal yang harus diperhatikan, ya. Jadi tadi dari kandungan beberapa lafal atau teks tadi itu jika kita simpulkan atau kita maknai secara komprehensif, secara keseluruhan, semua pasal tersebut nanti akan berakhir pada atau menyimpulkan terhadap yang pertama melaksanakan asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care, ya. Jadi tadi akan berusaha menggunakan keilmuan secara
leluhur itu kan